menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang terjadi dalam kasus Febri Diansyah itu bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selamat malam. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus dugaan korupsi dan pencucian uang ex-Jampitsus Febri Diansyah semakin menguat. Muncul kekhawatiran jika kasus ini ditangani Kejaksaan Agung akan ada konflik kepentingan yang menyebabkan kasus tidak terungkap secara utuh. Tangani kasus ex-Jampitsus, kenapa Kejagung bukan KPK? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Pak Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Hadir juga Pak Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Pak Saud, apa kabar? Selamat malam. Mas Yogi. Malam. Hadir juga Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiono Suwandi. Mas Prof. Aman. Selamat malam. Siap. Kejaksaan masih aman? Terkendali. Mas Yusuf Arsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Saya mau langsung ke Pak Susno. Pak Susno menyebut ini aneh ini, diserahkan dari polisi ke kejaksaan. Saya hanya ingin bertanya, Pak Susno pernah ada di kepolisian, sebetulnya itu keinginan sendiri dari Kapolri atau dari polisi atau atas perintah? Biasanya kan kalau polisi sudah sedang menangani penyidikan biasanya ingin tuntas kan, sampai dengan memang dilimpahkan secara P21 ke kejaksaan. Tapi ini kok baru di awal sudah diserahkan? Tidak aneh ya. Oh, tidak aneh. Saya kira ini hal yang biasa. Mengapa? Biasa itu gimana? Memang sering dilakukan oleh polisi atau gimana? Bukan, penyerahan ini artinya bukan sesuatu yang biasa terjadi, tetapi sudah kita duga. Oke. Karena kita duga mengapa? Nah, kita bisa melihat jalannya penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polri. Ini sudah masuk tahap penyidikan. Penyelidikan jauh sebelumnya udah 2 tahunan. Sudah masuk tahap penyidikan karena ini sudah melakukan penggeledahan, penyitaan. Kemudian belum terlalu lama daripada masih tahap awal lah. Tahap awal daripada penyidikan ini yang dipublikasi pada umum, kemudian langsung ditentukan tersangka, belum diperiksa. Kemudian masih dalam hari libur, hari ofisial kan libur, hari Sabtu, diserahkan. Nah ini mengapa gitu kan? Apakah aneh? Kalau secara yuridis Pak Mahfud sudah jelaskan. Tapi di luar daripada yuridis itu kita positive thinking saja. Apa tuh Pak? Positive thinking kalau diserahkan kepada kejaksaan ini kan prosesnya satu akan menepis anggapan bahwa terjadi perang bintang, perang bulan, perang matahari. Mereka sudah pelukan, sudah senyum gitu. Kemudian di tingkat atas ya, tingkat level menengah ini anak buah Pak Saud semua ini zaman di KPK. Pertanyaan saya itu lazim nggak inisiatif dari kepolisian melimpahkan sebelum P21 masih proses awal? Tidak atau lazim. Atas ada perintah? Oh kalau perintah jelas. Oke. Kalau perintah jelas ya, kita sudah bisa bukan menduga ya, sudah tahu semua jelas itu ada perintah. Tapi perintah itu kita pertimbangannya pasti positif ya, positif thinking.
bahwa itu perintah dari pimpinan, sebaiknya di situ. Paling tidak bukan perintah, kalau campuri urusan hukum nggak boleh ya. Mungkin petunjuk ke situ. Pimpinannya Kapolri ya Pak ya? Ya jelas. Oh, ya. Ya mungkin yang terbaik adalah itu. Jadi kita positive thinking saja dan kita hakul yakin ya tidak mungkin Kejaksaan Agung atau pasukan kejaksaan di bawah pimpinan Pak Jaksa Agung akan menjual marwahnya dengan hanya untuk melindungi seorang EPA. Terlalu besar taruhannya karena reputasi kejaksaan itu udah luar biasa bagus ya. Jadi jangan sampai kepercayaan publik kepada jaksa ditukar dengan hanya untuk FA. Justru publik berharap dengan terbongkarnya kasus ini, kita akan membongkar kasus pokoknya. Berarti di kasus yang diumumkan oleh penyidik Polri, Tata Niaga Batubara masih ada tersangka yang belum diangkat. Tata Niaga Krakatau Steel ada, Asabri ada, angkat semua itu, termasuk siapa calo perkaranya. Pak Susno, tahan dulu. Saya mau ke Mas Yusuf dari Kompolnas. Mas Yusuf, kalau Kompolnas melihat apa yang dilakukan polisi ya, memang dramatis sekali nih. Artinya penggeledahan di 12 titik, kemudian belum pernah ada pemeriksaan atau mengumumkan tersangka, menyita barang bukti. Kompolnas pernah punya khusus respon ini, komunikasi dengan kepolisian atau melihatnya seperti apa kasus ini? Ya, kita ada informal meeting lah, diskusi. Oh ada ya? Oh sempat. Ya, diskusi, karena kan ada beberapa penyidik yang kita kenal kan, termasuk Pak. Itu formal atau informal? Informal. Oh informal, oke. Lebih nyantai seperti. Ya kalau formal sih mau bilang berarti Kompolnas terlibat dalam hal ini gitu, enggak? Meeting, ya. Karena kan itu kaitannya dengan penyidikan kan. Yes. Pada aspek-aspek formal saja yang kita coba diskusikan. Apa itu poinnya waktu itu salah satunya? Termasuk yang kita diskusikan itu ya soal ini penyerahan atau pelimpahan. Nah, setelah itu saja, sebelum kita memantau dari jauh saja, karena kan lazimnya kalau pelimpahan itu orang sudah tahu lah dari tahap kepolisian sampai berkas lengkap P21 baru itu umum. Tapi ini kan bukan gitu kan? Tentu kan itu harus kita dapatkan satu gambaran analisis yuridisnya gitu. Ya, seperti tadi Pak Susno bahwa hal-hal seperti itu ini sebenarnya kita pandang penyerahan, penyerahan penyidikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak dalam hal ini yang menerima penyerahan. Nah, tapi dari apa yang kita dapatkan gambaran itu ya ini hasil koordinasi. Hasil koordinasi. Koordinasi dua institusi ini gitu. Nah, pertama positifnya ya ingin membangun sinergi. Nah, tapi kita bisa melihat juga sebenarnya ini untuk memperlancar karena. Tapi saat itu disadari nggak bahwa ada hal-hal yang melanggar KUHAP bahwa tunggu dulu. Kan itu kita gambaran yang kita diskusi ini kita dapatkan dari apa yang mereka yakini gitu kan. Nah, sinergi yang kedua. Nah ini saya menangkap sepertinya kalau Polri sendiri akan ada kesulitan. Nah untuk selanjutnya apakah ini dibenarkan secara hukum ya penyidik meyakini punya alasan-alasan menurut hukum. Nah, tentu kita analisis. Tidak ada desain dari awal bahwa ini akan diserahkan atau ke kejaksaan karena kalau dari awal kan satu penggeledahan begitu atraktif di 12 titik terus kemudian segera mengumumkan mempertontonkan barang bukti kan bayangan saya pasti akan diproses kemudian sampai normatif sampai dengan ada P21 tapi kok belum udah diserahkan. Ya sebenarnya kan yang paling penting dan utama itu kan terkait adanya inisial FA. Nah, inisial FA saya menangkap apabila Polri sendiri akan ada hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, ini bisa konfirmasi karena jaksa itu kan punya hak imunitas. Oh saat itu dipikirkan jaksa punya hak imunitas. Berdasarkan undang-undang kejaksaan itu, dia kan hak imunitasnya itu apabila diperiksa, dipanggil, digeledah, disita, dia harus izin Kejaksaan Agung.
Itu Tapi yang kan salah satu pertimbangan polisi. itu pasti tidak bisa dilakukan Polri dulu. Polri kan melakukan pengumpulan informasi dulu kan. Yang ini kemudian yakin, tas ditambah ada LP, maka diterbitkan SPDP. Nah, dilakin. Itu pasti tidak. Sebetulnya tidak, itu kan ya. soal mudah antara Kapolri dengan Jaksa Agung, tinggal koordinasi. Saya mau ada begini kan, harusnya yang tadi dikhawatirkan harusnya bukan satu hambatan yang dianggap bahwa Polri akan kesulitan kalau meneruskan ini. Ya itu tadi, apakah koordinasi itu bahan-bahannya sudah ada atau belum? Nah, untuk jaksa sendiri, karena dia punya hak imunitas, tapi berdasarkan putusan MK itu imunitasnya kan bersyarat, dikecualikan. Oh, apalagi ada putusan itu. Dikecualikan, tapi itu salah satunya kan disangkakan tindak pidana khusus. Harus tersangka dulu kan, baru bisa diperiksa, dipanggil. Nah, kan pasti itu perhitungan analisis yuridisnya sudah ada. Karena itu kemudian polisi menetapkan tersangka dulu. Kira-kira kan gambarannya seperti itu kalau kita analisis yuridis. Nah, itu yang saya katakan kesulitan-kesulitan. Nah, baru saya ingin sampaikan begini, soal sinergi ini. Dalam prakteknya ini sudah sering gitu. Ya. KPK juga infonya juga pernah menyerahkan penyidikan ke kejaksaan. Yalah, koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tapi kan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu harus punya jawaban yuridis juga. Kalau kita buka di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu, sebenarnya di situ ada norma sinergi penyidikan di pasal 27. Itu jelas di situ. Apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Makanya pada saat kita informal meeting dengan penyidik, ya kita sebagai anggota Komponas dia menyarankan bagus sinergi. Mas Yusuf, tahan dulu di situ. Saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, banyak pihak yang udah bukan gregetan lah, sudah sangat menyarankan bahwa sudahlah ini KPK aja ambil. Di samping dimungkinkan secara undang-undang, di Undang-Undang 19 2019 pasal 10 akan memungkinkan. Pak Saud melihat bahwa ini takut ada konflik kepentingan, ini takut independensinya nggak bisa terjaga. Pandangan Anda? Ya, jadi tujuan dari apa yang kita bicarakan malam ini kan sebenarnya kita tidak ragu peristiwa pidananya sudah terjadi. Ya. Itu satu. Kedua, kita ingin membawa proses ini ke depan pengadilan dengan fair, se-fair-fairnya, sejujur-jujurnya, setulus dan seadil-adilnya. Nah, kalau kita kemudian bicara bagaimana di luar dari formil material, kita nggak ragu soal formil material. Artinya itu nanti silakan kalau dia MA ini mau pra-peradilan juga. Tetapi kita sekarang masuk ke manajemennya sebenarnya. Jadi di dalam manajemen penanganan perkara. Yes, manajemen itu kan paling utama itu kan sebenarnya yang disebutnya GRC itu. Governance, Risk and Compliance. Yes. Kita pakai 3 tools ini aja dulu ya. Bagaimana kita menggovern ini? Mengatur ini gimana gitu. Nah, kalau by definition kan memang sebenarnya di Undang-Undang 19 itu sudah jelas. Ya, KPK itu dikatakan itu berwenang. Berwenang mengambil alih, berwenang menangani, ya kan? Bahkan dalam keadaan tertentu kalau di pasal 11 itu mengatakan kalau terlebih melibatkan penegak hukum, dia berhak mengambil alih itu. Itu di pasal 10A itu jelaskan. Jadi kalau kita bicara governance itu dia. Dasarnya itu yang disebut oleh Pak Mahfud. Nah, kalau kita bicara kemudian risknya, ya kan kita bicara GRC tadi ya, governance risknya, risikonya besar sekali ini karena diserahkan kepada orang yang punya potensi konflik tinggi. Nah, itu agak sulit, transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan dan fair jadi keganggu, ya kan, risknya tuh. Jadi kemudian C-nya compliant. Ya, kita yakin nggak ini mereka comply dengan semua UHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi GRC-nya ini beresiko kalau itu diserahkan diserahkan kepada instansi di mana EPA ini berada. Jadi itu akan lebih kepercayaan juga akan lebih baik. Dan kemudian jangan lupa Undang-Undang KPK itu kan sebenarnya mengatasi risiko adanya konflik kepentingan di kepolisian dan kejaksaan kan. Jadi saya mengatakan
Kalau memang kita mau memperkecil risiko ini, kemudian kita selesai dengan benar-benar mengadili, karena kita udah nggak ada keraguan peristiwa pidana yang terjadi, ya diserahkan ke KPK. Saya pikir itu. Oke, saya mau ke Mas Puji. Mas Puji, ini banyak keraguan. Kenapa Kejaksaan Agung? Kan ini pejabatnya, jeruk makan jeruk, masa jaksa diperiksa jaksa? Kalau dari Komisi Kejaksaan, Anda melihat hal yang sama atau mungkin pernah memberikan masukan sebaiknya jangan Kejaksaan Agung? Tapi jangan dijawab dulu, jawabannya ditahan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Satu Meja di Forum. Ini adalah program lama, ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Saya langsung ke Mas Puji, tadi sempat kepotong jeda. Tadi pertanyaan tadi ada keraguan Komisi Kejaksaan seperti apa. Tadi ditambah, tadi kita dengar pernyataan dari Jaksa Agung bahwa ini ada sinergitas dan ini budaya yang lama. Sebetulnya kita baik-baik aja. Tapi ditampilkan setelah hiruk pikuk sehari 2 hari sebelumnya, kan masyarakat melihat ini ada apa ini? Pandangan Anda, Prof? Iya, menurut saya 2 hal ya. Pertama adalah soal norma, yang kedua adalah soal kekhawatiran. Kalau soal norma sebenarnya yang punya kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi itu kan bukan hanya kejaksaan, tapi juga kepolisian dan juga KPK. Ya. Jadi proses penyerahan seperti ini juga bukan pertama kali. Oke. Sudah ada beberapa kali antar institusi. Sama seperti disampaikan Jaksa Agung Ya, gitulah ya. itu satu. Yang kedua soal norma. Saya juga menggunakan kaidahnya yang dipakai oleh Prof. Mahfud ketika kalau tidak salah dipakai DPR itu. Sesuatu yang tidak dilarang itu berarti diperbolehkan. Sesuatu yang tidak dilarang, diperbolehkan. Ya, tidak ada aturan dalam KUHAP yang melakukan pelarangan itu. Jadi sebenarnya ya ini sah-sah saja, hanya kemudian... Bukannya di KUHAP pasal 58 yang baru ini kan disebutkan yang boleh ada perlimpahan itu hanya antara kepolisian dan kejaksaan atau sebaliknya. Ya, itu kan jadi nggak ada. Itu hanya proses integrated criminal justice Itu system. pun kalau sudah selesai. Tapi... Kebiasaannya. Jadi prosesnya itu adalah, kalau dalam pasal itu adalah konteks koordinasi, itu adalah ketika penyidik selesai melakukan proses, maka kemudian melakukan pelimpahan. Betul. Tetapi itu kalau normalnya. Ya, ketika namanya penyerahan, pengalihan, itu tidak ada sesuatu yang bahwa ketika disidik salah satu institusi atau dimulai proses penyelidikan itu kemudian dilarang untuk kemudian diserahkan kepada institusi yang lain, tidak ada. Bagaimana dengan kekhawatiran, keraguan ini yang soal jaksa, pejabat tinggi kejaksaan diperiksa oleh jaksa? Nah, ini yang cara akhirnya menjawabnya bagaimana? Ya harus pertama begini. Kalaupun toh misalnya nanti ini tidak dilimpahkan, proses penyidikan tetap dilakukan oleh Kortas Tipikor. Pasti kita juga akan menghargai dan menghormati bahwa Kortas Tipikor akan melakukan pekerjaan ini dengan benar. Ketika pelimpahan, toh yang melakukan penuntutan juga jaksa. Ujungnya pasti akan ke sana gitu. Jaksa. Di KPK juga sama. Yang melakukan penuntutan adalah nanti teman-teman jaksa KPK. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu justru kemudian harus kita waspadai sejak awal ini. Begitu kemudian ketika proses ini dialihkan, tidak harus kemudian ketika kita menunggu nanti proses itu ketika dilimpahkan. Sudah B21 nih, limpahkan kepada kejaksaan. Terlalu lama? Terlalu lama. Sejak awal masuk angin. Nah, sejak awal ini kekhawatiran ini harus kemudian ditaruh. Dan ini kan obat yang baik ya. Dan saya yakin juga kejaksaan tidak hanya mempertaruhkan untuk melindungi sosok Pak Febri dengan segala asas praduga tidak bersalahnya ya. Tapi ini marwah institusi kejaksaan. Nah, itu terus yang kedua soal kekhawatiran konflik of interest. Jadi kalau dalam bahasa-bahasa konflik of interest soal di OECD dan segala macam itu kan bahasanya adalah nampak kelihatan ada konflik of interest. Nah, konflik of interest itu kan kalau kita ngomong nampak itu kan bukan sesuatu yang belum terjadi, tapi yang sudah terjadi. Nah, sesuatu yang belum terjadi itu yang kan kita khawatirkan sekarang nih. Nah, jadi yang kita khawatirkan nanti daripada jadi konflik of interest, maka seperti apa pencegahannya? Itu kita sampaikan juga kepada teman-teman di kejaksaan. Misalnya nih,
soal penyidik. Dan di Komisi 3 juga sudah pernah menyampaikan ada yang Artinya harus Komisi Kejaksaan sudah mengingatkan dan akan mengawasi ini ya kalau Ya. sampai ada main-main. Oke, Ya. saya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf tadi kan memperhatikan pernyataan Jaksa Agung bahwa sebenarnya adalah kami ini baik-baik aja. Dari Kompolnas sebenarnya dalam konteks berinteraksi dengan Polri pernah mendengar nggak? Sebenarnya adalah friksi-friksi, adalah perbedaan antara kepolisian dengan kejaksaan. Atau jadi perhatian khusus. Kalau tadi lihat dari statementnya Pak Jaksa Agung kan seolah-olah baik semua. Ya meskipun ada karena tidak langsung kaitan dengan kewenangan Kompolnas mengawasi secara fungsional Polri kan. Tapi kan konteksnya kan dalam hal ini fungsi Kompolnas kan dalam artian satu berinteraksi, memberikan masukan dan pengawasan juga kepada Polri kan. Pernah nggak mendengar itu gitu? Saya sekedar ingin mengonfirmasi, jangan-jangan pernyataan itu hanya pernyataan sekedar untuk membangun narasi bahwa kami ini tidak ada dua lembaga ini, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, hanya untuk memperbaiki image setelah huru-hara. Kalau tadi soal sinergi ini kan kita sangat mafhum lah. Ketika tadi itu ada oknum institusi lain yang punya kewenangan sebagai penegak hukum. Ya, ini kan soal budaya penegakan hukum kita. Ya, tentu pasti secara teoritis dan secara sosiologis itu tidak mungkin tidak menimbulkan ketegangan. Nah, itu tidak mungkin tidak menimbulkan ketegangan kan. Nah, oleh karenanya ketika pada prinsipnya bagaimana perkara ini bisa lancar dilakukan penyidikan hingga tuntas, dalam konstruksi KUHAP kita pada saat itu disusun kan ada penguatan koordinasi, meskipun itu koordinasinya kan tuh CJC, Criminal Justice System. Tapi kita ini di Republik ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih minim sinergi ini gitu. Nah, ini maka norma sudah mengatur sebenarnya. Makanya yang kita sarankan ke Kortas Tipikor memahami ini penyerahan atau pelimpahan. Nah, karena ada kata-kata sinergi, ya kalau bisa sinergi. Karena kalau dilimpahkan begini, yang dimaksud Prof Mahfud itu kan ini statusnya penyidikan di Polri ini masih tahap awal, ditutup atau tidak. Nah, tapi kan tadi perkembangan hari ini rilis dari sudah bentuk tim. Sprindik polisi itu tetap lanjut. Nah, ini sinergi norma di Undang-Undang 31 itu sudah diatur. Inilah momentum semua aparat penegak hukum yang punya kewenangan menegakkan hukum tidak pidana korupsi bersinergi. Hanya siapa pengawasnya? Berdasarkan SPDP dalam tidak pidana korupsi yang itu online dibangun oleh Pak Saud ini kan sebenarnya supervisi pasifnya sudah ada KPK. Tinggal dia mau aktif atau tidak. Itu saja. Saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, kan Bapak pernah dari kepolisian, tadi dibilang sprindiknya lanjut, oke lah, itu informasi terbaru. Tapi kan begini, dalam penetapan tersangka, pengusutan, penyelidikan, penyidikan, itu kan pasti ada juga pride dari lembaga kan. Udah menemukan barang bukti, udah menggeledah, terus kemudian diserahkan gitu aja. Ditambah lagi begini, ada satu hal yang menarik gitu. Jadi ketika resmi Polri menyerahkan barang bukti dan menyerahkan pelimpahan penanganan kasusnya, tiba-tiba ada surat dari Kejaksaan Agung kepada daerah untuk hentikan pemeriksaan SPPG di wilayah-wilayah. Padahal 15 Juni itu sudah ada perintah untuk itu. Saya untuk memastikan bahwa rivalitas itu ada atau tidak nggak? Baik, saya mulai dari susah untuk mengatakan tidak ada kaitannya. Yang ujungnya tentang adanya edaran dari Polri mengadakan pemeriksaan yang kira-kira akan menyangkut kepada jaksa. Ya, saya melanjutkan tentang adanya edaran dari soal hubungan jaksa tentang memeriksa dapur yang mungkin akan nyangkut Polri, itu kebenarannya belum tentu. Kalau yang namanya surat perintah yang menyangkut rahasia itu nggak akan diobral ke umum. Ini sampai ini statement resmi loh Pak dari pihak kejaksaan. Ya, statement resminya siapa dulu yang menyampaikan? Yang beredar itu kan surat yang itu. Tapi faktanya itu kan sudah dibantah oleh mereka. Oke, kalau gitu kita positive thinking itu tidak ada. Sekarang kita kembali ke laptop tentang kasus ini. Apakah ini bisa? Ya namanya hukum, 8
ahli hukum, pendapatnya ada 16 gitu. Nah itu wajar, tinggal dari sudut mana, tapi yang jelas rakyat Indonesia melakukan pengawasan, kita menghendaki yang terbaik ini, satu. Yang kedua, kita hakul yakin bahwa kejaksaan se-Indonesia ini yang reputasinya sudah baik tidak mungkin akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang FA. Tapi mudah-mudahan sesuatu yang diharapkan masyarakat ini tidak disalahgunakan. Itu harapan kita. Kenapa? Kalau di kejaksaan sudah lengkap itu alatnya. Kenapa? Kasus pokoknya itu diperiksa di kejaksaan. Kasus tentang tata niaga batubara di kejaksaan. Jadi Pak Susno, maksudnya Pak Susno dalam posisi ini sudah polisi sudah biarkan saja, serahkan ke kejaksaan. Kemudian tinggal diawasi gitu Pak, karena apalagi ditambahkan tadi informasi terbaru sudah keluar sprindik dan kemudian melanjutkan apa yang jadi saya polisi. Positive thinking, tetapi kalau misalnya desakan publik sudah demikian kuat, tidak harus begitu, kita masih punya senjata jalur satu lagi, yaitu kita mohon KPK kita yang sudah dibentuk ini, yang dibayar dengan harga mahal, anggaran mahal, kesempatan KPK untuk aktif. Kalau memang ini jangan lagi ada friksi antara Polri dengan kejaksaan, misalnya ribut-ribut, sehingga harus diserahkan ya. Yang proaktif ya KPK dong. Nah, Pak Saud, Ketua KPK Budianto itu mengatakan begini. Terlalu dini kalau saya dibawa-bawa, biarkanlah itu berproses. Kalau soal supervisi dan sebagainya itu kan normatif, sering juga kita lakukan. Tapi kan satu, ini menyedot perhatian publik, kedua kemudian juga menyangkut pejabat di kejaksaan, yang salah satu yang paling penting adalah ini soal penegakan hukum. Bagaimana menurut Anda KPK? Apakah masih normatif menunggu atau bisa aktif? Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebagaimana ide awal dari SPDP online itu dibuat kan supaya KPK bisa get in touch semua persoalan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. Jadi dia bisa bertanya, dia bisa memanggil apa kesulitannya dan seterusnya. Tapi dari awal-awal udah kayak menutup diri dulu gitu. Bukannya, oh iya kami udah kirim, kami udah ngirim orang, bahkan kami udah lihat di SPDP online-nya ada gitu. Jadi jangan main pembenaran-pembenaran yang membuat orang jadi curiga gitu kan. Ini KPK kan kepercayaannya rendah. Dengan ucapan itu semakin kamu digaji untuk melaksanakan pasal 10A dan pasal 11. Boleh saya simpulkan Pak Saud mau bilang bahwa ada ketakutan dari KPK? Ya, saya nggak ngerti, bukan ketakutan, mungkin value-nya, nilainya udah berbeda ya. Kalau dulu kan zaman dulu memang di KPK itu kata berani itu paling depan. Sekarang? Ya sekarang kita nggak bilang dia penakut, tapi kan ucapannya koknya jadi nggak penakut tapi juga nggak berani gitu. Ya, confused gitu. Ada istilah. Jadi maksud saya gini loh, harus kita yakinkan dulu pertama bahwa tujuan kita 3 penegak hukum yang disebutnya sinergi itu kan semua diucapkan tuh. Pihak kepolisian bilang sinergi, kemudian dari kejaksaan bilang sinergi. Nah, orkestrasi sinergi itu sebenarnya di KPK gitu. Jadi jangan dari awal-awal sudah, karena ini mereka kalau didiamin bisa berantem juga nih. Iya dong. Coba deh diamin deh. Enggak, itu kita percaya deh sama kejaksaan. Enggak, kita kan udah bilang tadi di depan ada persoalan GRC di sana. Ada soal governance, risikonya besar. Ada istilah kepatuhan-kepatuhan. Di meme-meme kan orang bilang nggak kebayang si EPA ini diperiksa sama anak buahnya gitu loh. Kan sampai kayak gitu kan muncul kan. Jadi maksud saya adalah, karena itu KPK adalah solusi terbaik. Kirim orang ke sana, dudukin, tungguin, udah gitu aja. Terus kemudian setiap selesai dia ngomong ke media. Nah, ini yang dimau presidennya kalau menurut saya seperti itu. Jelas kok perintahnya presiden jelas. Kok nggak bisa ngejabarin? Ya karena ketiganya ini sekarang kan di bawah presiden. Presiden jelas message-nya. Mas, saya 4 tahun di KPK nggak pernah gue dengar presidennya ngomong kayak gitu loh. Ini jelas. Udah tinggal jalanin aja, nggak mesti ragu. Presiden seringkali berbicara di berbagai forum soal komitmennya pemberantasan korupsi. Ya, dan ini momentum yang tepat sebetulnya. Artinya saya bisa artikan bahwa sesimpel presiden memerintahkan KPK ambil. Ya sebenarnya kalau semua harus diperintahkan begitu enggak, dia kan disumpah untuk melaksanakan undang-undang. Dia udah punya 2 pasal, selain di pasal 6 juga ada yang memungkinkan dia. Message-nya presiden tuh jelas. Presiden batuk aja, ini bukan batuk lagi mas. Kejar ya sampai ke Antartika juga. Kurang apa tuh? Udah clear. Jadi saya pikir mereka ragu. Kejar sampai ke Antartika, apalagi cuma ngambil alih bagi KPK ya. Ketua ragu karena dia asalnya dari kepolisian. Dia nanti gua jadi kayaknya berpihak. Nggak bisa begitu. Anda sumpahnya udah beda. Anda bukan anggota polisi lagi. Oke. Bagaimana keterlibatan presiden, bagaimana presiden dalam kasus ini? Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Kalau saudara
merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, iya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. Masih di Satu Meja Forum, saya mau ke Mas Yusuf kali ini. Mas, tadi pernyataan Presiden yang disampaikan Pak Saud ini kan sering kali gitu ya. Tapi saya ingin lihat begini, ada juga yang menganggap bahwa yang dikerjakan polisi itu menetapkan tersangka, menggeledah, menyita barang bukti itu catat prosedur. Sehingga kita berpikir bahwa jangan-jangan ada peluang nih bagi ex-Jampitsus FA untuk mengajukan pra peradilan. Dan itu ada celah bisa kalah. Yang begini-begini itu sempat jadi pembicaraan gak sih yang tadi disampaikan informal antara Kompolnas dengan dihitung atau tidak gitu? Oh iya, itu salah satu yang kita coba diskusikan sembari memberikan saran-saran dan sejauh mana kita melihat kepercayaan penyidik. Karena tadi saya dari awal ini kan jaksa memiliki rezim imunitas. Ya. Itu yang tadi Anda bilang sulit loh memeriksa. Tidak mudah, khusus FA ini. Karena dia berada dalam rezim imunitas. Satu-satunya penyelenggara negara sebelum adanya putusan MK, absolut itu imunitasnya di tangan Kejaksaan Agung, di tangan pimpinannya. Oh, jadi ini jawaban kenapa sampai sekarang ya itu kan periksa makanya, belum juga sampai diskusi informal kita itu ingin memastikan formilnya ini kuat tidak. Saya mau konfirmasi lagi. Jadi menyerahkan kasusnya ke kejaksaan ini ya memang karena polisi sudah menghitung bahwa ini ada rezim imunitas dan sulit sekali untuk melanjutkan. Makanya kalau di putusan MK itu kan pasal 8 ayat 5-nya juga sudah impunitas itu sudah tidak berlaku. Nah, itu sudah dicabut. Iya, jadi nggak ada alasan dong. Ya tapi kan normanya disangkakan. Gimana? Disangkakan itu gimana? Kan disangkakan, harus tersangka dulu. Iya kan sudah ditetapkan. Misal analisis yuridis putusan MK, seseorang yang belum ditetapkan tersangka itu disyaratkan diperiksa dulu sebelum ditetapkan. Apakah bisa diterapkan kepada Jaksa Agung? Menurut analisis kita itu tidak bisa sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, baru bisa diperiksa. Itu secara normatif rezim imunitasnya itu menjadikan hambatan yuridis. Oleh karena itu kita melihat memang apa yang disampaikan di dalam informal meeting kita itu polisi cukup hati-hati. Cukup hati-hati pada saat melakukan penggeledahan dan kemudian hati-hati sama takut itu tipis loh. Ya hati-hati itu formilnya terutama. Formilnya itu harus kuat baru kemudian materialnya. Oleh karena itu walaupun demikian apa yang ada di dalam perdebatan publik terkait dengan aspek-aspek hukum bagaimana nanti penetapan tersangka itu bisa terjadi gitu. Karena ya kita harus mengaku ya ex-Jampitsus ini kan orang yang ahli hukum. Hari-harinya pidana dan pidana khusus dan terkenal kuat. Iya, kemungkinan Pak. Itu juga ada di proses polisi. Setidaknya kan bisa dikonfirmasi punya junior yang juga mumpuni di dalam bidang hukum ini. Susno, polisi pernah menghadapi gini, kalau ada orang punya kekuatan, ini bukan kekuatan dalam arti hadapan, tapi kan sudah ditepis misalnya dengan kerjasama yang bagus sekali antara mereka. Yang kedua tentang friksi-friksi ada, jangankan antar institusi, di dalam institusi pun ada ya. Tetapi kan masing-masing punya atasan bisa ngatasi ini. Nah terus yang berikut kita ambil positive thinkingnya. Kalau positive thinkingnya saya katakan tadi sudah mungkin 13 kali nih positive thinking Pak Susno malam. Tapi negative thinkingnya ada juga. Nah itu gimana Pak? Makanya saya nanya. Mari kita lihat dalam waktu dekat apakah PLT
Jampitsus Ya. akan mengumumkan tersangka yang lain. Kenapa? Kasus ini udah 2 tahun yang lalu udah tahu PLT Jampitsus Said ini. Kenapa udah tahu? Dari civil society sudah membuat laporan kepada dia. Dan bahkan dia Jamwas ya. Jamwas ini mungkin sudah memeriksa orang terkait dengan laporan terkait FAA ini. Terkait penanganan kasus ini. Tata niaga ini, batubara, kemudian asuransi ABRI, kemudian apalagi Krakatau Steel. Sudah. Jadi jangan lagi Jampitsus yang sekarang ini mengatakan akan dipelajari dulu. Tidak, udah ada di meja dia. Nah sekarang dia jadi Jampitsus, merangkap lagi Jamwas. Nah kasus pokok siapa saja yang belum dijadikan tersangka dengan 3 kasus ini, dia udah tahu. Mas Susno, saya kembali lagi pertanyaan di awal tadi tuh. Kan tadi saya bilang, Pak, ini Kapolri ini ada yang merintah atau memang menghitung sendiri kemudian diserahkan tadi karena memang susah ini terhadap bukan ini. mungkin petunjuk ya. Petunjuk dengan perintah. Apa bedanya petunjuk sama perintah, Pak? Kalau merintahkan dengan agak keras sedikit. Oke. Kalau perintah sebaiknya diserahkan ke sana. Tapi kalau yang merintahkan sebaiknya di sana yang berwenang, ya jadilah barang itu. Nah, tapi karena jadilah barang itu, kalau ini sudah menjadi perdebatan di ranah publik, sebaiknya untuk menjaga keharmonisan 2 institusi ini, institusi di mana Pak Saud ini dibesarkan, ya harus proaktif. Nggak boleh lagi mengaku dia KPK, mengaku saya ini polisi. Kalau gitu saya mau ke Pak Saud. Pak Saud. Oh saya lagi? Oh iya. Kopi Yudi dong. Nanti habis ini. Pak Saud, kan begini. Kita di sini hanya untuk presiden itu kan sudah sangat, iya kan tadi Pak Saud bilang. Sangat pernah saya selama jadi pimpinan KPK ada presiden yang begitu. Hampir tiap hari Mas. Iya, setiap pidato kirim komitmen. pesan gitu. Ya kan, bahkan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman juga menyampaikan itu. Kita dengarkan dulu ya Komisi 3 menyampaikan apa soal pandangan presiden. Pak Prabowo kan pasti pengennya para penegak hukum ini solid ya, all out, dan tadi kita sudah bahkan sudah komit kita solid ya. Saya pertemukan Korpas sama Jampitsus, insya Allah solid. Ini kan menyampaikannya pesan presiden dan harus solid. Tapi menurut pandangan Pak Saud ini intervensi atau apa sebetulnya? Ya kalau dalam bahasa saya dulu waktu belajar surat menyurat itu sebutnya pelaweri gitu. Pelaweri. Terlalu banyak kembang-kembangnya. Oke, tapi intinya sebenarnya apa? Iya, pertanyaannya how-nya kan. Bagaimana untuk solid, bagaimana untuk sinergi gitu. Kalau saya bilang sih Komisi 3 ini udah masuk campur tangan loh. Sudah masuk kategori campur tangan, intervensi. Pasal 10 ya, pasal 10 huruf A itu di bagian huruf E itu mengatakan kenapa KPK harus ngambil alih, itu diantaranya apabila campur tangan ada ancaman legislatif. Ada kata-kata legislatif. Ngapain juga ngurus-ngurus itu. Nah, katakanlah mereka itu tugasnya mereka digaji untuk ngawas penegak hukum. Tapi dia nggak masuk di formil material, dia masuk di manajemen. Jadi makanya saya bilang ini menandakan sekali lagi KPK harus segera mengambil alih itu karena menjadi crowded. Nanti pihak kejaksaan juga pusing nih, ditanya-tanyain gitu kan, cara nanyanya juga. Dia nggak bisa masuk di formil materialnya. Nggak boleh di situ, dia bicara manajemennya. Gua mau tahun depan indeks persepsi korupsi 40, lu jabarin sendiri. Nah itu keren kan? Nah, ini kan dia masuk di situ gitu. Jadi saya bilang persoalannya bagaimananya ini yang agak nggak gampang. Sama dengan bilang sinergi salaman gitu. Habis itu selesai. Peluk-pelukan. Persoalan nggak selesai, rakyat juga menderita. Ya ngapain? Bagus nggak usah salaman ya kan? Nggak usah ketemu gitu. Check and balance saja terus. Mas Yudi tangkap-tangkapin tuh polisi tangkap-tangkapin tuh jaksa, KPK juga begitu. Itu baru keren gitu loh. Iya kan? Saya mau ke Mas Prof Yudi. Ya. Mas Puji. Mas Puji, Anda melihat gimana nih? Kan kalau posisi presiden itu kan di Undang-Undang Kejaksaan pasal 18 itu kan sebetulnya jaksa agung muda dan sebagainya itu kan ditunjuk oleh presiden atas usulan dari kejaksaan jaksa agung kan gitu kan. Tapi dalam hal ini presiden belum muncul nih, belum keluar. Anda melihat pertama apakah perlu presiden untuk menengahi ini sebagai komisi kejaksaan. Yang kedua tadi Komisi 3 Habibur Rahman, Anda melihat ini bentuk intervensi seperti yang disampaikan oleh Pak Saud atau tidak? Yang pertama begini, jadi problemnya ini kan ketiga ini kan dilihat
tidak harmonis ya. Masyarakat sebagian melihat tidak harmonis. Meskipun sebenarnya kalau saya melihat ya kalau dalam konteks ini ya ini murni penegakan hukum saja, itu satu. Nah, kemudian bagaimana cara menjawab kekhawatiran itu? Bukan, kalau yang pelibatan kan sudah melibatkan diri tuh DPR. Ya, artinya mempertemukan kemudian yang sinergis yang harmonis ini seperti apa. Nah, dalam case ini harusnya kan dijawab misalnya penyidik misalnya. Penyidik yang mungkin ada keterkaitan dengan dua institusi, taruhlah misalnya diambil penyidik-penyidik KPK yang tidak terkait dengan penyidik-penyidik yang pernah bekerja di bawah Pak Febri langsung misalnya. Itu penting menurut saya. Nah, terus yang kedua yang terkait dengan Komisi 3, apakah sah membentuk panja? Ya itu kan kalau panja oke. Lah ya. Tapi kalau yang tadi mempertemukan terus kemudian dengan bahasa solid dan itu menurut Pak Saud sudah masuk kategori yang di pasal 10A Undang-Undang KPK itu salah satu yang huruf B itu yang memungkinkan bahwa saya belum melihat pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan ke Komisi 3 itu sampai ke teknis ya, karena ini juga belum Jadi Anda melihat itu belum intervensi? Belum intervensi, hanya problem-problem di masyarakat yang terkait dengan proses ini harus dipercepat segala macam, itu yang kemudian difasilitasi oleh Komisi 3. Yang saya lihat seperti itu. Jadi belum masuk kepada teknis. Nah, kalau kemudian masuk ke teknis itu adalah kalau misalnya ini kenapa tidak jadi tersangka, ini kenapa kemudian jadi tersangka lah, itu berisiko, Prof. Ya. Berisiko, Prof. Berisikonya besar. Ya. Risikonya besar. Ya, berisiko. Gitu. Nah, kalau yang justru saya sampaikan begini. Soal presiden perlu nggak campur tangan ini supaya hubungan tiga lembaga ini bisa ada yang menengahi dan presiden jelas secara struktural dia yang paling atas. Justru sekarang ini leading sektornya kan ada di kejaksaan. Itu yang harus kemudian ditunjukkan dulu. Kalau kemudian ternyata ada bottleneck di situ, nah baru kemudian apakah presiden perlu campur tangan apa tidak? Ini di next satu meja the forum berikutnya gitu. Oke. Lalu bagaimanakah kemungkinan akhir kasus ex Jampisus ini? Mungkinkah kandas di pra peradilan? Masih di satu meja the forum, Pak Susno. Pak Susno terakhir harus seperti apa nih kira-kira yang paling cepat supaya kepercayaan publik juga masih terjaga, keraguan juga makin terkikis? Kira-kira apa? Presiden perlu hadir? Kalau saya ya, ini yang terbaik ya. Supaya hubungan harmonis kejaksaan dengan Polri yang sudah nampak ini betul bagus. Kemudian Presiden betul-betul terwujud niatnya ingin memberantas KPK, memberantas korupsi, Pak. Tolong jelas, memberantas korupsi. Karena sudah sangat dekat dengan KPK. Berarti saya harus bicara korupsi. KPK yang sama-sama bawahan presiden harus bisa menerjemahkan omongan presiden. Tarik aja perkara ini. Tidak perlu nunggu perintah presiden, karena perintah undang-undang lebih tinggi dari perintah presiden. Maka antara Kapolri dengan Jaksa Agung tidak ada gesekan. Kemudian kalau ada data di Polri diserahkan, KPK ya terangkat namanya, selesai. Kita berbicara di suatu meja yang bulat ini, dia bulat ya, nggak ada. Pak Saud gimana? Kalau Pak Saud, kalau tadi kan Pak Susno ya KPK-nya lah. Kalau Mas Saud harus dorongan presiden atau enggak? Iya, selama presiden itu mendorong kasus ini menjadi lebih transparan. Kasus ini menjadi akuntabel, kasus ini menjadi bebas konflik kepentingan, kasus ini dilaksanakan dengan fair, kita pasti setuju apapun yang disebut oleh presiden. Tapi kalau 4 hal ini, karena Mas Yogi, Anda ke literatur mana aja, ke luar negeri, pasti kan ketemu 4 kata ini gitu. Jadi artinya kalau itu dijalankan ya kita setuju, dan indikasinya kan arahnya ke sana. Tinggal kembali lagi, saya juga takut dibilang sebagai alumni di konflik of interest di KPK. Saya nggak ada punya kepentingan di situ. Tetapi kalau undang-undang tadi sudah disebutkan bahwa memang ketika ada sesuatu bahasa sederhananya confuse, yang bahasa tegasnya itu adalah adanya pihak penegak hukum yang memiliki masalah dalam penetasan korupsi, dan KPK berwenang mengambil alih itu, ya itu kita setuju untuk dilaksanakan supaya kemudian pihak kejaksaan dan kepolisian ini saling check and balance lagi. Ini kan pemerintah ini masih lama lagi loh. Indonesia ini masih lama lagi loh. Bukan hanya ini aja kan kasusnya gitu Mas Yogi. Mas Yusuf apa kira-kira saran Anda yang kira-kira sebagai konklusi ini harus bagaimana nih supaya nggak muter-muter ini, nggak supaya lagi balik lagi polisi ini melihat ini sulit ini FA ini dan sebagainya. Apa kira-kira? Ya kalau Presiden kan posisinya di Astracitanya kan komitmennya sudah sangat jelas. Penguatan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Tapi kan semangat presiden juga di dalam memimpin negara ini kan semangatnya persatuan. Oke, itu pasti. Tapi kan dalam konteks hukum Semangat persatuan. bisa. Nah, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah proses hukum itu kita melihatnya presiden tetap menghormati, hanya memastikan bahwa ini efektif gitu. Karena yang salah satu yang sudah ditetapkan tersangka kan ada penyelenggara negara. Nah, dan penyelenggara negara ini memiliki jabatan strategis sebelumnya. Tentu kan presiden kan concernnya di situ, tidak ada hambatan-hambatan. Nah, oleh karena itu, dengan melihat semangatnya presiden persatuan, maka kita mendorongnya agar Polri yang sudah bekerja juga punya kinerja, punya pertanggungjawaban publik, sinergi penyidikan itu yang harus Antara kejaksaan itu dengan yang tentu apabila kita bersaran kepada presiden memastikan itu sinergi dan proses hukumnya berjalan dan jadi kehadiran presiden tapi untuk memastikan itu ya. sinergi. Jadi semuanya punya tanggung jawab termasuk KPK. Oke, saya ke Mas Puji. Mas Puji, bagaimana Komisi Kejaksaan melihat ini kaitannya dengan posisi presiden? Apakah sama dengan Ya, Pak Presiden pasti memantau melihat perkembangan case ini dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah kita apakah sudah menemukan bottleneck-nya? Kan belum. Proses baru Masa awal. belum? Di mana bottleneck-nya? Kan proses masih berjalan. Kalau bottleneck itu adalah ketika proses itu tidak berjalan. Tiba-tiba Proses ada penyerahan gitu ketika penyidikan Jadi, baru tahap awal? Justru yang kita apresiasi adalah Kortas Tipikor itu sudah mengunci di 2 nama. Pak FA dan juga DR. Itu kan sudah dikunci 2 nama. Pasti nanti ketika kemudian diserahkan ke kejaksaan, ketika 2 nama ini nggak muncul, inilah bottleneck. Ketika case ini tidak berkembang, itulah bottleneck. Nah, itu baru kemudian presiden akan mengambil tindakan yang lain. Selama proses itu 4 ini kejaksaan yang disampaikan Pak Saud itu 4 hal itu bisa kemudian dijamin, ada objektivitas, ada akuntabilitas, ada transparansi, dan satu lagi cepat. Gitu. Menurut saya harus yang cepat dan dalam. Nah, itu dalam itu kan lagi, Pak. Saya mau ngomong nggak enak ini. Cepat, dalam, dan aman, Pak. Aman. Karena kan siapa nih? Karena kan kedalaman baru 2 cm nih. Oh, nah itu Iya kan? tadi yang saya Baru bilang. 2 cm. Makanya saya bilang Pak tadi Yogi, kok ada. Kenapa saya katakan aman? Aman dari hukum. Soalnya ini rawan pra-peradilan dan lawan Itu gagal. tadi, kalau pra-peradilan pun kan itu hanya menggugurkan aspek formil saja. Aspek materialnya tetap bisa kemudian. Tidak masalah. Iya, tidak ada masalah. Bisa tidak masalahnya itu haknya. Iya. Tapi kalau dibatalkan penentuan tersangka, nah ini. Bagaimana Pak Saud? Kalau Ada risiko itu kan? Ya. Ya. Kalau resiko Tadi itu itu hanya gimana, menggunakan Pak? aspek formil saja. Kita mau closing Sprindik sebetulnya, tapi bisa jalan Ya. lagi. Ya. Jadi Formil, karena aspek masalah- materialnya masih jalan. Jadi pra-peradilan itu kan hanya menggugurkan misalnya aspek tersangka karena apa? Ada aspek formil yang dilanggar. Misalnya belum pernah dipanggil sebagai tersangka. saksi misalnya kan. Nah, nanti misalnya taruhlah pengadilan mengatakan penetapan tersangka batal, sprindik baru. Nggak ada masalah itu. Iya. Itu ya. Kalau masalah Dan disitulah penahanan dibutuhkan habis, kehadiran presiden masalah ya. penahanan habis, bisa tahanan kota. Oke. Terima kasih Pak Susno, terima kasih Pak Saud, terima kasih Mas Puji, terima kasih Mas Yusuf. Kita sudah membahas dan mudah-mudahan ada jalan terbaik bagi kasus ini.